Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Ya, untuk itu mari kita tata hati kita, niat kita sesuai pesan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadatihi rabbih ahada. Ya, siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, maka niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita bersihkan diri. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ibu bapak sekalian, mari kita siap panggilan kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal hifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina
مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حسبنا الله سيدنا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mari eh, kita bersyukur ya, kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan, menuntut ilmu, belajar bersama-sama. Kita di dalam kehidupan ini, ya, di dalam kehidupan ini setiap manusia di samping bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Ya karena semuanya penuh nikmat. Dan untuk menjalani kehidupan ini supaya kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita, maka kita harus memiliki di dalam kehidupan ini kita harus memiliki tujuan kehidupan. Kita pasti semuanya punya impian, punya tujuan, masa depan yang sukses, masa depan yang bahagia, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Namun banyak di antara kita yang kadang terlena di dalam menjalani kehidupan ini tanpa memiliki perencanaan, tanpa merencanakan masa depan yang baik, tanpa membuat planning, tanpa membuat perencanaan yang baik. Oleh karena itu kami di sini mengingatkan kembali pentingnya merencanakan masa depan dengan penuh hikmah. Apa itu hikmah? Kita bahas yaitu dengan penuh ilmu, dengan dasar ilmu sesuai dengan tuntunan agama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mohon petunjuk kepada Allah. Sebagaimana Quran surat At-Taha ayat 114, terus Allah SWT berfirman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, ya Tuhanku, ya, kita diperintahkan oleh Allah, katakanlah, gitu ya. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya Tuhanku, itu diperintahkan oleh Allah, katakanlah. Ngomong, berdoalah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini Allah memerintahkan kepada kita disuruh berdoa kepada Allah. Maka ayat ini mengingatkan kita agar kita selalu memohon kepada Allah. Memohon apa? Agar diberikan ilmu yang bermanfaat, yang dapat membantu kita menjalani kehidupan, mulai dari merencanakan kehidupan, menjalani kehidupan, masa depan dengan ilmu, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia ini. Kunci utama adalah untuk menjalani kehidupan tadi, yaitu dengan ilmu. Ilmu yang di sini adalah tidak hanya ilmu dunia saja. Selama ini kita sekolah ya, sampai perguruan tinggi, sampai doktor. Bukan itu saja, tetapi juga ilmu agama yang akan membimbing kita, yang akan mengarahkan kita untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Allah SWT memerintahkan kita untuk terus menambah ilmu. Karena dengan ilmu kita dapat memahami bagaimana cara hidup yang baik. Dengan ilmu kita mengetahui menjalani kehidupan dengan benar dan baik. Apa yang harus diperjuangkan dan bagaimana menghadapi berbagai macam ujian cobaan kehidupan ini. Karena hidup ini selalu ada ujian cobaan. Sehingga dengan ilmu yang hikmah, yang bermanfaat, kita bisa merencanakan, menjalani kehidupan ini dengan cara yang Allah telah siapkan. Dengan cara yang Allah telah bimbingkan kepada kita. Melalui Rasulullah, melalui sahabatnya, melalui para ulama-ulama, melalui guru-guru gitu ya. Sebagaimana
Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika datang kepada kamu urusan yang engkau bimbang, ya, jika datang kepada kamu suatu urusan yang membuat engkau bimbang, maka berdoalah kepada Allah dan minta petunjuk. Minta petunjuknya, janganlah engkau terburu-buru dan berserah dirilah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini saya rasa ini setiap kita pasti mengalami ini ya. Jika datang kepada kita ada suatu urusan yang membuat kita bimbang, ragu, takut salah, takut ini, galau, ya kita hanya mengandalkan akal kita saja, jangan mengandalkan pikiran kita saja, jangan mengandalkan kepandaian kita saja, tapi mohon petunjuklah, minta petunjuklah, berdoalah, angkat tanganlah, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah terburu-buru untuk mengambil keputusan. Dan setelah itu, setelah mohon petunjuk, berserah dirilah kepada Allah. Ya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam merencanakan kehidupan, merencanakan masa depan, kita perlu melibatkan Allah. Kita perlu ilmu dan perlu melibatkan Allah. Dan setelah melibatkan Allah, kita bertawakal. Setelah kita berusaha dan berdoa, kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Namun sebelum itu kita disarankan untuk selalu memohon petunjuknya setiap langkah kita, setiap perjalanan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah melangkah. Karena seringkali kita ini, mohon maaf, karena keburu-buru mengambil keputusan, ini peluang besar, ini kesempatan besar, kalau tidak diambil iman-iman, langsung kita lupa Allahnya. Yang mendominasi yaitu pikiran kita, yang mendominasi adalah hasrat kita, yang mendominasi emosional kita. Mumpung. Dan godaan ini yang terbanyak di mana? Di pasar. Di pasar ya. Di pasar paling banyak, mumpung ada potongan, mumpung ada diskon. Itu dulu di pasar, kalau sekarang di mana? Di Shopee, di online, di Shopee. Ya. Beli satu, gratis dua, gratis tiga. Nah, akhirnya kita mumpung. Padahal kadang-kadang setelah kita beli juga tidak digunakan. Ini ada. Kita harus petunjuknya. Akhirnya apa? Mubazir. Ya, mubazir. Ya. Kalau itu hanya untuk barang, itu tidak terlalu. Tapi kalau nanti ada sampai keputusan-keputusan besar yang berdampak kepada kehidupan kita, ini yang hati-hati. Maka perlu di dalam mengambil keputusan, kita, apalagi keputusan-keputusan besar, ya, kalau hanya belanja saja, saya rasa tidak ada masalah ya. Tapi kalau di dalam mengambil keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi kehidupan kita sepanjang masa, ya, sepanjang kehidupan kita, mungkin masalah jodoh, mungkin masalah bisnis, mungkin masalah hal-hal yang lain, maka penting kita untuk berdoa dan mungkin kita diperintahkan untuk berdoa dan mohon petunjuk untuk istikharah, mohon petunjuk dari Allah, salat istikharah, ya. Inilah langkah-langkah agar kita ya kita terbimbing. Agar apa? Langkah-langkah yang kita ambil minimal kita sudah melibatkan Allah. Ya, insya Allah pasti nanti kalau Allah sudah meridhoi ya sudah, tidak ada masalah. Petunjuknya kepada Allah. Apapun yang terjadi kalau kita sudah bersama Allah, insya Allah nanti akan terbimbing. Kalau ini memang baik pasti ya kita ini berjalan. Namun kalau ini ternyata Allah tidak meridhoi pasti nanti gagal. Jadi kita penting sekali, tadi sekali lagi ya, untuk menuntut ilmu, memiliki ilmu yang tepat, ilmu hikmah. Sekali lagi, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang ingin dunia, kesuksesan dunia, maka hendaklah dia mencari ilmu. Dan barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaklah ia mencari ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, maka dengan ilmu. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi, kunci untuk meraih masa depan yang baik di dunia maupun di akhirat dengan ilmu. Kita merencanakan masa depan dengan ilmu, ya, menghindari kebimbangan, keresahan, kegalauan, membuat pilihan yang tepat, itu juga dengan tuntunan agama.
Sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, atau itu penerapan hikmah atau ilmu yang yaitu kita seorang mahasiswa yang ingin merencanakan masa depannya tentu harus mempersiapkan dirinya dengan ilmu. Namun tidak hanya ilmu duniawi saja yang dibutuhkan, juga ilmu agama agar terbimbing, agar tetap pada jalan yang benar. Misalnya dia harus mencari ilmu yang sesuai dengan masa depannya, ia selalu berusaha meningkatkan kapasitasnya, dirinya melalui pendidikan yang formal. Pendidikan formal juga ada, namun pendidikan non formal juga jadi harus seimbang pendidikan agama, pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dua-duanya seimbang. Dan termasuk tadi tujuan-tujuan di dalam merencanakan tadi harus sesuai dengan tujuan Allah. Kira-kira tujuan Allah gimana? Tidak hanya sukses itu tidak hanya orientasinya berhenti sampai di dunia, tapi harus sampai kepada kehidupan akhirat. Yang kedua berarti di dalam mengambil keputusan sebagai contoh harus diawali dengan kita melibatkan Allah. Ya, setiap aktivitas saja kita tanpa diawali dengan basmalah kan tertolak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini membuat perencanaan yang matang. Ya, harus diawali dengan tidak hanya cukup basmalah tapi dengan berdoa. Maka ketika harus membuat keputusan besar seperti memilih karir atau menetap di suatu tempat ini, ya, menetap di suatu tempat, di suatu daerah, memilih tempat, memilih rumah, bahkan memilih kendaraan ya kalau perlu ya. Ini juga bisa mohon petunjuk, melibatkan Allah, memohon petunjuknya. Ya, mana yang terbaik, mana yang Allah izinkan, ya. Karena banyak sekali kadang-kadang tempat itu sekarang setiap itu membawa keberkahan. Dan kalau baik, kalau tempatnya tidak baik juga membawa banyak sekali ada saja ujian cobaan. Gitu ya. Dan itu semua kita tidak tahu. Yang Maha tahu Allah. Hal-hal yang belum tahu itu kita tanyakan kepada Allah petunjuknya. Maka termasuk ya merencanakan ya tentunya setelah itu kalau sudah demikian merencanakan masa depan dengan penuh dengan impian tapi harus terencana dengan terstruktur ya terstruktur seperti dalam hal pekerjaan usaha harus membuat langkah-langkah yang terstruktur jadi program tahunan menjadi program bulanan menjadi program harian nanti kita bagaimana bisa mencapainya aktivitasnya mulai bangun tidur nanti sampai mau direncanakan disesuaikan dengan nanti rencana Allah dengan program Allah dengan kurikulum Allah mulai hal-hal yang kecil belajar bekerja keras dan meningkatkan kualitas selalu berdoa agar usaha kemudian nanti merencanakan bangun pagi subuh sebelum sholat subuh kemudian sholat subuh berjamaah sholat duha sholat zuhur berjamaah, sholat terus sholat aktivitas sholat asar, habis sholat asar mungkin nanti ada kajian, sholat malam, ya isya, sholat malam, nanti juga itu semua direncanakan semuanya, ya semuanya dengan apa itu harus sesuai dengan perencanaan tujuan akhirat, ya disesuai dengan tujuan akhirnya tujuan akhirat yaitu tujuan kita sukses bukan hanya sampai di dunia, tujuan akhirat yaitu sebaik-baik manusia yaitu khairun nas anfa'u linnas harus kita kita boleh kaya raya kita boleh memiliki segala macam tapi tujuannya bukan untuk sukses untuk pribadi diri kita kesuksesan kita bukan untuk diri kita sendiri tapi kesuksesan kita yaitu untuk agar bermanfaat kepada sesama itu tujuan akhiratnya tujuan Allahnya itu kesuksesan kita harus berdampak yaitu kepada kesuksesan bersama contohnya nanti merencanakan masa depannya yaitu hidupnya akhirat supaya nanti bisa menyusun rencana keuangan untuk bisa supaya kaya apa? Supaya bisa bersedekah, supaya bisa ibadah umroh, supaya bisa ibadah haji. Terus kemudian memanfaatkan waktu dengan menambah ilmu agama, waktu-waktu luang tadi ya, menambah amalannya, menambah hafalannya dan merencanakan selalu mengingat bahwa kehidupan dunia adalah sementara, kehidupannya sementara dan akhirat adalah tujuan kita dan akhirat ada selama dunia sementara akhirat adalah selama-lamanya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian kalau sudah tahu demikian maka kita akan hati-hati sekali dalam menjalani kehidupan ini. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saudaraku sekalian, maka merencanakan masa depan dengan hikmah bukan hanya soal meraih kesuksesan dunia ya, tetapi juga tentang meraih keridhaan Allah agar kita mendapatkan ridho
Untuk itu kita selalu awali dengan basmalah, berdoa, selalu belajar, terus belajar. Open mind, terbuka, menerima masukan, kritik, saran, dan setelah itu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Itulah langkah-langkah dan kita buat menjadi langkah-langkah action harian, action itu langkah-langkah kecil demi masa setiap hari kita. Terus kita fokus, kita memperbaiki diri. Masalah nanti berhasil itu diserahkan kepada Allah. Kapan berhasilnya, kapan tercapainya itu kita pasrahkan, kita tawarkan kepada Allah. Yang terpenting fokus kita memperbaiki setiap hari, setiap detik, setiap langkah kita, setiap detik, langkah kita harus lebih baik hari ini, lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran murni datang dari Allah, dan semua kesalahan murni dari kesalahan saya, kebodohan saya. Mari kita bersama-sama berdoa. Al-Hadiniyah, Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya, putra-putri kita, ya, orang tua kita, pasangan kita, putra-putri kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, karyawan kita, mahasiswa-mahasiswa kita, semuanya, siapapun yang telah bertemu dengan kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, maupun orang-orang yang berbuat dolim kepada kita doakan semoga mereka semua menjadi orang yang baik, orang yang sukses, fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وآباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلق ممدود وظل ممدود كماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة إنا
أنسأناهن إنساء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننسيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم